Malam, selamat malam. Boleh kenal nama saudara? Oh, nama saya? Ya. Nama saya Legi Sanenumbi. Ya. Dari jurusan mana, saudara? Saya jurusan Teknik Sipil, Unip. Ya. Ya. Di sini sambil mewawancarai saudara. Tentang topiknya tentang pembayaran pajak. Oh, pembayaran pajak. Ya, pembayaran pajak. Di sini ada enam soal. 6 soal. Iya, siap. Jadi yang pertama, bagaimana menurut saudara tentang kebijakan hukum yang mana wajibkah dalam pembayaran pajak? Oh, maksudnya hukum negara yang mewajibkan untuk pembayaran pajak ini? Iya. Ya, menurut saya sah-sah saja karena hukum ini kan dalam hal perpajakan ini kan memberikan jalan gitu kan, memberikan jalan bahwa bagaimana kita sebagai warga negara itu juga punya tugas tanggung jawab atau kewajiban-kewajiban dalam hal perpajakan itu. Jadi itu kan menjadi suatu acuan supaya tanggung jawab kita itu selesai sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku seperti itu. Jadi menurut saya sah-sah saja selama itu ada berdampak positif untuk kita sebagai warga. Gitu. Gitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan kedua, menurut saudara apakah warga Indonesia memiliki kesadaran membayar pajak? Kesadaran untuk membayar pajak ya, saya rasa tidak semuanya punya kesadaran untuk membayar pajak, karena kan pertama kan yang kita harus ketahui bahwa orang punya bayar pajak itu kan segala macam itu kan harus punya fasilitas. Mungkin kita melihat dari pajak itu di saat apa saja begitu. Jadi warga kan pertama misalnya kita bicara soal konteks dalam penghasilan juga punya ada level-level tingkatan-tingkatannya itu segala macam. Terus juga tidak semuanya juga punya fasilitas dalam hal kendaraan, juga punya rumah mewah, punya penghasilan besar. Terus juga tidak semuanya kerja di suatu perusahaan dan lain sebagainya. Jadi hal-hal ini juga membuat juga tuh orang-orang juga punya pemahaman yang terbatas begitu. Jadi saya rasa soal perpajakan ini tidak semuanya orang tahu. Hanya orang-orang yang tertentu yang mungkin tingkat ekonominya ke atas yang mereka paham tentang perpajakan. Itu saya rasa begitu. Terima kasih. Mungkin saran nomor 3, apakah saudara melakukan pembayaran pajak? Oh, itu saya? Ya, saudara. Wah, pertanyaan bagus sekali. Kalau saya secara pribadi sejauh ini belum, karena pertama saya ini status saya sebagai masih dalam hal mahasiswa, walaupun saya punya motor, tapi selama saya memakai motor saya secara pribadi ini belum pernah saya bayar pajak. Belum pernah saya bayar pajak. Itu sisi lain juga berbicara kesadaran. Nah, sisi lain juga saya masih ketergantungan pada orang tua saya. Jadi apalagi di sini saya tinggal di kos, bukan rumah dan sebagainya. Jadi sesungguhnya saya belum pernah saya bayar pajak. Gitu. Berarti yang berwenang. Selama ini belum pernah ya? Belum, sejauh ini belum. Iya. Sejauh ini belum sama sekali. Ya, selanjutnya pertanyaan keempat, apakah saudara mengetahui sanksi yang didapatkan ketika seorang tidak membayar pajak? Oh, sanksi. Ini pernah saya membaca sebuah buku, tapi yang jelas kita pakai main logika. Ketika berpajakan, bayar pajak dan sebagainya itu kalau sudah dalam
bentuk undang-undang dan sebagainya atau dalam hal peraturan pemerintah sudah ada, berarti saya rasa sudah pasti ada konsekuensi yang harus didapatkan pada orang-orang yang tidak bayar pajak begitu. Saya rasa itu ada, dan juga pernah saya baca, kalau tidak salah saya ingat, itu paling minimal yang untuk dikenakan sanksi itu minimal di orang bersangkutan itu ditahan selama 6 bulan atau 6 tahun lah sekitaran itu, kalau tidak salah. Jadi saya rasa soal sanksi sudah pasti ada, karena ini perintah undang-undang atau perintah peraturan pemerintah begitu. Ya, begitu ya. Ya. Terima kasih. Nah, mungkin menurut yang kelima, menurut saudara bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah membayar pajak? Menurut saya untuk orang-orang yang belum pernah dapat atau bayar pajak ini, kan kita tahu pajak ini kan dia berputar kan. Jadi sesuatu yang kita bayar pada pemerintah mengelola, baru pemerintah mengelola untuk membuat suatu sarana prasarana juga untuk kepentingan masyarakat juga begitu kan, putarannya kan seperti itu. Sehingga menurut saya orang-orang belum dapat pernah bayar pajak ini, pemerintah juga harus punya tindakan-tindakan keaktifan dalam hal hukum itu juga harus ada begitu. Tapi dengan tujuan jelas, jangan yang datang dengan cara kekerasan dan juga memaksakan warga, tapi menyampaikan secara baik-baik supaya kesadaran orang itu juga ada begitu. Mereka juga punya kesadaran untuk membayar begitu, karena itu secara tidak langsung juga membantu untuk pemerintah mengelola dengan baik, juga secara tidak langsung membantu masyarakat atau warga yang ekonominya di tingkat bawah begitu. Jadi saya rasa tuh pemerintah itu punya kebijakan lah gitu untuk menyadarkan orang-orang yang belum pernah bayar begitu. Iya. Betul. Oke, baik. Mungkin yang terakhir, pertanyaan terakhir. Oh, terakhir ya? Ya. Siap. Bagaimana cara agar orang-orang memiliki kendaraan membayar pajak? Saya rasa ya, maaf aku lagi ya. Saya rasa sih salah satu cara yang bisa buat oleh pemerintah itu, selain yang tadi pertanyaan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa harus ada ketegasan dan lain-lain, harus ada sosialisasi juga begitu. Pemerintah jangan hanya berfokus pada penagihan pajak. Itu kaitan dengan pertanyaan nomor 2 tadi ya, soal apakah masyarakat itu punya kesadaran untuk membayar pajak atau tidak tadi. Jadi pemerintah sosialisasi dalam artian pajak ini tujuannya apa begitu, karena banyak masyarakat juga belum paham. Kita bayar pajak tapi jangan sampai pemerintah korupsi, sehingga juga mereka malas bayar dan sebagainya begitu. Jadi solusi yang tepat itu pemerintah juga harus punya sosialisasi kepada masyarakat atau kepada warga lah, supaya bisa bisa tergerak hatinya begitu, bisa tergerak dari dia punya kesadaran begitu kan, untuk dia membayar dan sebagainya. Dan secara tidak langsung juga edukasi juga pada masyarakat begitu. Jadi saya rasa semuanya itu balik pada pemerintah juga. Jadi tujuannya kemana itu jelas begitu. Jadi saya rasa itu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saudara sampai di sini selesai. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saudara, terima kasih banyak. Sukses ya. Semua untuk. Siap. Semangat saudara. Baik Bu, perkenalkan saya Zahra Nabila Melviani. Saya mahasiswa dari Universitas Bengkulu, Fakultas Teknik, Prodi Sistem Informasi. Saya di sini ingin sedikit bertanya kepada Ibu terkait tentang kesadaran membayar pajak. Boleh Bu perkenalan sebelumnya? Oh iya, nama saya Eka Melisa. Saya seorang pegawai negeri sipil. Usia saya sekarang saat ini 37 tahun. Baik Bu, saya langsung kepada pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana menurut Anda tentang kebijakan hukum yang dimana mewajibkan dalam pembayaran pajak?
Menurut saya setiap warga negara itu mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Karena dari hasil pajak itu nanti akan digunakan untuk melakukan pembangunan negara. Begitu ya, Bu. Baik, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apakah warga Indonesia memiliki kesadaran membayar pajak? Kalau menurut saya untuk saat ini warga negara Indonesia sudah memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Karena jika mereka tidak membayar pajak, mereka akan dikenakan sanksi seperti mereka akan mengalami kesulitan dalam administrasi di pemerintahan. Selanjutnya, Bu, apakah Anda melakukan pembayaran pajak? Ya, saya melakukan pembayaran pajak seperti pajak kendaraan bermotor, PBB. Apakah Anda mengetahui sanksi yang didapat ketika seseorang tidak membayar pajak? Iya, saya mengetahui. Menurut Anda bagaimana dengan orang yang tidak pernah membayar pajak? Menurut saya bagi orang yang tidak pernah membayar pajak itu sebaiknya mereka diberikan sanksi. Agar jerah, Bu. Iya, agar jelas. Bagaimana cara agar orang-orang memiliki kesadaran dalam membayar pajak? Menurut saya kesadaran membayar pajak itu dapat ditemukan dengan mengadakan sosialisasi, dengan memberikan edukasi kepada wajib pajak sehingga mereka memiliki keinginan untuk membayar pajak. Gitu. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Sama.